Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Elmin Septining Sigule dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 2892450138. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Ini adalah video untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sumber Daya Manusia dari dosen pengampu Dr. IR Sugeng Prayetno SH SEMM. Nah, langsung pada materinya, apa itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan ini adalah kemampuan atau proses seseorang dalam mengarahkan, memotivasi, dan memengaruhi pikiran, sikap, serta perilaku orang lain, di mana tujuannya adalah untuk bekerja sama mencapai visi misi dan target yang telah ditetapkan bersama. Nah, di sini ada beberapa kepemimpinan menurut para ahli. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu Swans Swansburg pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa kepemimpinan ini adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya untuk mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu George George Terry pada tahun 1986, di mana kepemimpinan ini adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Dan ketiga ada Sufyan dan Dekar pada tahun 1989 mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Nah, di sini ada beberapa tujuan kepemimpinan, yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang kedua di sini ada mengarahkan dan mengoordinasikan anggota, ketiga meningkatkan motivasi kerja, dan yang terakhir ada menciptakan kerjasama yang efektif. Di sini ada beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu perencanaan planning, pengorganisasian organizing, pengarahan directing, pengawasan controlling, pengambilan keputusan atau decision making. Nah, inilah beberapa fungsi kepemimpinan. Dan yang berikutnya peran kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Di sini ada beberapa peran kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Yang pertama, memotivasi karyawan. Berikutnya, mengembangkan potensi sumber daya manusia, menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas kerja, serta membangun budaya organisasi yang positif. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Beberapa faktor itu yaitu yang pertama, kepribadian pemimpin. Berikutnya ada kemampuan dan pengalaman karakteristik bawahan, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Lanjut, di sini ada perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan ini yaitu menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan manajemen yaitu pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Nah, inilah perbedaan kepemimpinan dan manajemen, di mana kepemimpinan ini lebih berfokus pada eh, perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi, sedangkan manajemen yaitu
pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Di sini ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama ada demokrasi, di mana gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin mendengarkan pendapat, saran, dan masukan dari anggota sebelum menentukan keputusan. Inilah gaya kepemimpinan yang pertama dan masuk yang kedua yaitu otoriter atau otokratis. Di mana gaya kepemimpinan ini di mana seluruh keputusan ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota. Yang ketiga ada partisipatif, di mana gaya kepemimpinan yang mengajak anggota berperan aktif dalam kegiatan dan penyelesaian masalah organisasi. Pemimpin tetap memegang keputusan akhir, tetapi melibatkan anggota dalam prosesnya. Yang keempat adalah bebas tindak atau laissez-faire, di mana gaya kepemimpinan ini adalah gaya yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk mengatur dan melaksanakan pekerjaan mereka secara sendiri-sendiri. Pemimpin hanya berperan sebagai pengawas atau pemberi arahan umum. Nah, inilah beberapa gaya kepemimpinan eh, dalam sumber daya manusia. Di sini ada demokrasi, otoriter, dan partisipatif, dan terakhir bebas tindak. Sekarang masuk pada teori munculnya kepemimpinan. Di sini ada beberapa teori apa munculnya kepemimpinan. Yang pertama di sini ada teori genetis atau keturunan. Leader are born and not made adalah bahwa pemimpin itu dilahirkan atau bakat lahir bukannya dibuat dalam keadaan yang bagaimanapun seorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Nah, disebutkan di sini bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Nah, teori genetis ini bersifat keturunannya, di mana misalnya dari orang tuanya diturunkan kepada eh, keturunannya. Masuk pada teori sosial, leader are made and not born, di mana pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya lahir secara kodrati. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Dan berikutnya ada teori ekologis, di mana seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan, di mana bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, inilah beberapa teori munculnya kepemimpinan. Di sini ada teori genetis, keturunan, teori sosial, dan teori ekologis. Next, ada sifat dasar kepemimpinan. Di sini ada 6 sifat dasar kepemimpinan, yaitu yang pertama empati, yaitu kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kedua, motivasi atau motivation, di mana ini adalah kemampuan untuk memberi semangat dan mendorong diri sendiri maupun orang lain agar mencapai tujuan. Berikutnya ada self-esteem atau kepercayaan diri, keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri dalam memimpin dan mengambil keputusan. Berikutnya ada komitmen, di mana kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta mencapai suatu tujuan organisasi. Berikutnya ada interpersonal awareness atau kesadaran interpersonal, kemampuan memahami hubungan dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dan terakhir ada decision making atau pengambilan keputusan, di mana kemampuan memilih tindakan atau solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Nah, inilah beberapa sifat dasar dari seorang kepemimpinan. Ada beberapa bagian.
Sekarang masuk pada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk memimpin, mengarahkan, memengaruhi, dan mengelola anggota agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di sini ada Cousins dan Posner tahun 1995 ada 5 praktek mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan unggul, yaitu yang pertama, pemimpin yang menantang proses. Kedua, memberikan inspirasi wawasan bersama. Ketiga, memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Berikutnya, di sini ada mampu menjadi penunjuk jalan. Dan kelima yaitu memotivasi bawahan. Di sini ada menurut Bourdieu, Barsuas tahun 1996, di mana adalah seorang pemimpin yang baik tidak hanya mampu mengarahkan organisasi, namun juga memiliki komitmen yang kuat, berpikir visioner, disiplin, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki empati serta menjadi teladan, teladan dan pembimbing bagi anggotanya. Nah, selain itu, pemimpin harus mampu menghadapi tekanan dan selalu siap melayani demi mencapai tujuan bersama. Nah, inilah eh, kompetensi kepemimpinan menurut Barsuas tahun 1996. Lanjut, yang ke berikutnya. Di sini ada keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Tentukan visi Anda dan jelaskan visi Anda. Nah, di sini ada tips untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Nah, yang pertama tadi ada tentukan visi Anda dan jelaskan visi Anda. Dan kedua, kenali gaya kepemimpinan Anda. Berikutnya di sini ada bedakan kepemimpinan dengan manajemen, pelajari dan taati aturannya. Berikutnya, jaga kepercayaan kolega. Anda pahami aturan kekuasaan. Berikutnya lagi ada bertindak seperti seorang pemimpin, kaderisasi kepemimpinan. Berikutnya, jaga keseimbangan hidup Anda. Sorry. Dan tantangan dalam kepemimpinan di era modern banyak sekali. Salah satunya di sini menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Berikutnya, mengelola keberagaman karyawan, menjaga motivasi dan produktivitas tim, serta menyelesaikan konflik dalam organisasi, dan terakhir beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Nah, pemimpin saat ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta mengelola sumber daya yang beragam, serta menjaga kinerja organisasi di tengah-tengah berbagai perubahan. Nah, di sini ada dimensi kepercayaan. Di sini ada integritas, di mana merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Berikutnya, kompetensi, yaitu mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal. Berikutnya ada konsistensi. Ini terkait dengan kehandalan, prediktabilitas, dan pertimbangan baik seseorang dalam menangani situasi-situasi. Ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan mengikis kepercayaan. Berikutnya ada loyalitas, di mana keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Kepercayaan menuntut bahwa Anda dapat bergantung pada seseorang untuk tidak bertindak oportunis. Berikutnya di sini ada keterbukaan, di mana Anda mengandalkan orang untuk memberikan ke Anda kebenaran senyatanya. Nah, di sini ada beberapa dimensi kepercayaan, ada 5. Ada integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan terakhir keterbukaan. Dan sekarang kepemimpinan yang efektif. Di sini ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama yaitu memiliki visi yang jelas, mampu berkomunikasi dengan baik,
jujur dan berintegritas, mampu memotivasi bawahan, serta bertanggung jawab terhadap keputusan. Nah, ini tadi sama ya dari ciri-ciri menjadi ciri-ciri seorang kepemimpinan yang sukses. Kalau ini kepemimpinan yang efektif. Oke, sekarang tingkatan tingkatan manajemen 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 level. Di sini ada tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu manajer linis garis pertama atau first line, di mana tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua, manajer menengah atau middle manager. Manajemen ini dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah ada manajer puncak, top manager. Nah, terdiri dari kelompok yang relatif kecil, manajer puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Next ada keterampilan manajerial. Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal keterampilan dasar. Tiga keterampilan dasar. Di sini ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Keterampilan teknis atau technical skill. Berikutnya, keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan. Nah, demikianlah materi-materi dari tadi, sekarang masuk pada kesimpulan, di mana kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, seorang pemimpin ini harus memiliki sifat dasar kepemimpinan, kompetensi yang memadai, serta keterampilan dalam mengambil keputusan, berkomunikasi, dan membangun kepercayaan. Berbagai gaya kepemimpinan seperti demokratis, otoriter, partisipatif, dan laissez-faire dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Nah, selain itu, keberhasilan seorang pemimpin juga ditentukan oleh integritas, komitmen, empati, visi yang jelas, serta kemampuan menghadapi tantangan di era modern. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, demikianlah materi kepemimpinan yang saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, kesilapan kata, saya minta maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.